Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah amma ba'd. Seluruh pecinta kajian Islami yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hingga detik ini dan seterusnya antum selalu di dalam ridho naungan Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, beberapa waktu yang lalu ada seorang dokter gigi curhat kepada Al-Fakir. Perkara beliau diminta untuk mencabut gigi palsu yang diimplan di kliniknya. Singkat cerita, dokter tersebut berdalih ini untuk maslahat pasien. Kemudian dikuburkanlah jenazah. Ada omongan miring di kampung, katanya begini, katanya begitu, wajib dicabut, sehingga sampai kuburan jenazah tersebut dibongkar, diambil lagi gigi palsunya, dipaksa untuk dikeluarkan, untuk dicopot dan dilepas. Karena satu kekhawatirannya, kalau gigi palsu tersebut tidak sampai dicopot, maka akan berdampak azab bagi almarhum. Maka saya cuma tersenyum, sampai saya berpikir ulang, konten official ini daripada wasilah wacana kejadian nyata seperti itu, maka Al-Fakir memberanikan diri, bismillah, konten ini kita akan sedikit masuk ke ranah hukum fikih. Mudah-mudahan sejauh yang Al-Fakir bisa kontribusi, sumbangsih dan apapun, mudah-mudahan kalau ini benar dari Allah, kalau ini salah dari Al-Fakir. Sahabat kajian Islam yang dimuliakan Allah. Yang pertama, 4 alasan dibolehkan membongkar kuburan yang sudah benar-benar ada jenazahnya. Yang pertama, dikhawatirkan atau mungkin terlupa jenazahnya belum dimandikan. Yajibu nabsul qabri, maka wajib untuk menggali, membongkar lagi agar jenazah tersebut dimandikan, dengan satu catatan, idza lam yataghayyar, ketiga tubuhnya belum berubah, dalam artian belum hancur, belum banyak belatung dan sebagainya. Ketika masih ada harapan untuk dimandikan, maka wajib. Alasan yang kedua, apabila dikhawatirkan atau lupa atau sengaja belum dihadapkan jenazah ke arah kiblat, yajibu tawjihul janazah ilal kiblah, wajib menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Maka ketika lupa, wajib dibongkar lagi agar jenazah diarahkan ke arah kiblat. Alasan yang ketiga, apabila dipersangkakan kuat ada harta yang terpendam dari orang yang hidup. Contohnya, ketika ikut menggali kubur, menurunkan jenazah ke kubur, ada harta yang tertinggal, yang terjatuh. Ketika sudah selesai, maka bolehlah digali kembali untuk mengambil harta yang terpendam tersebut. Ya tentunya ketika memiliki nilai ekonomis yang tinggi, apalagi menyangkut masalah yang sangat vital, maka boleh. Ya kalau tibang gantungan kunci maka gak usah. Contoh, kalau kuncinya atau batu cincin yang harganya mahal atau perhiasan, maka boleh. Alasan yang terakhir, apabila dikhawatirkan yang meninggal dunia itu
adalah sosok wanita yang sedang hamil tua. Iza rujiya hayatul janin, apabila diharapkan bayi tersebut bisa hidup, maka dibolehkan menggali, membongkar kuburan tersebut untuk menyelamatkan janin ketika ada harapan hidup itu janin. Sahabat kajian Islam yang dimuliakan Allah, ada sedikit tambahan. Kalau antum baca kitab Nailur Raja ala syarhi Safinatin Najah karangan As-Sayyid Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala, di situ dijelaskan kembali. Ada dua tambahan, di antaranya adalah ketika dufinal mayyit fi ardin maghsubah, ketika jenazah dikuburkan di tanah sengketa atau tanah boleh gosok. Bedanya gosok sama mencuri. Kalau mencuri mengambil hak orang lain untuk memiliki. Kalau gosok atau maghsub yang digosok mengambil harta orang lain tidak untuk dimiliki. Nah, ini dalam hal ini tanahnya tanah orang, nggak ngomong-ngomong, main pendem aja. Iza talabahu sahibuh, dan yang punya tanah minta, saya kagak mau tahu, pokoknya jenazah wajib dibongkar, ini tanah saya, maka wajib digali kuburnya. Yang kedua, iza kuffina bi thawbin maghsub, ketika jenazah dipakaikan kain kafan, kain kafannya boleh gosok. Ada kain kafan, main ambil aja, nggak ngomong-ngomong, saudara. Iza talabahu sahibuh, dan yang punya lagi bongkar sekarang juga. Kain kafan yang dipakai sekalipun ente mau bayar, aneh kagak redo, karena itu buat orang tua nih contohnya, itu buat saya contohnya, saya nggak redo, maka wajib digali kuburnya. Saudara yang saya muliakan, itu tibang, cuma kain kafan yang bukan nyolong, bukan mencuri, maka nggak ngomong-ngomong, itu pun bahkan dibayar. Kalau yang punya minta, wajib digali. Apalagi utang kita, apalagi utang kita kepada Allah, kepada manusia yang belum tuntas. Saudara yang dimuliakan Allah, dalam hal-hal seperti ini, perkara-perkara seperti ini, katakan 6 tadi yang kita bahas, tidak ada di situ disebutkan ketika ada gigi palsu yang belum dicopot wajib dibongkar. Termasuk ketika ada pen yang masih hinggap, ketika dulu pernah operasi, tangannya patah, kakinya patah, pennya masih ada. Ketika ada susuk KB dan sebagainya, maka secara singkat kita katakan tidak usah digali dan bahkan haram hukumnya ketika menggali kubur untuk copot gigi palsu. Lalu bagaimana? Pertanyaan kedua, ketika jenazahnya belum dikubur, apakah wajib gigi palsunya kita cabut? Maka kita bersandar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Tidak boleh kita buat madarat, tidak boleh dan jangan sampai kita kena madarat. Disimpulkan oleh usuliyin, para ahli usul fikih, dengan konsep ad-darar yuzal, madarat wajib dihilangkan. Dalam hal ini madarat buat siapa pemirsa? Tentunya madarat untuk jenazah. Lah kan jenazah udah meninggal, gak berasa sakit, makanya pakai ilmu, hati-hati. Hadis sahih, ada riwayat Imam Abu Hurairah dan sebagainya yang termaktub dalam kitab-kitab hadis. Rasulullah menggambarkan haram hukumnya untuk mematahkan tulang jenazah. Kasru azmil mayyit kakasrihi hayyan, kata Rasulullah. Mematahkan tulang jenazah sama seperti mematahkan tulang orang yang hidup. Ketika dia mendengar, bahkan lebih peka. Dalam hadis dikatakan
yasma'u qur'ani alihim. Itu jenazah yang sedang kita tandu, terompah kaki orang yang sedang nanduk di tengah. Ketika kita cubit, sama sakit. Ketika sosok jenazah dimandikan, maka dia berkata, ayuhal ghasil, mahlan mahlan. Wahai orang yang memandikan jenazah, pelan-pelan, saya sakit. Maka kesimpulannya adalah, kalau gigi palsunya itu mudah untuk dicopot, kan ada yang apa itu namanya, open close apa ya, apa sih istilahnya? Iya, yang gampang untuk dicopot maka copotlah. Tapi kalau udah susah, keras, mau gigi emas, mau gigi perak, titanium, alloy, jangan dipaksa pakai linggis. Wah, jangan. Justru haram, saudara. Oleh sebab itu, ini menjadi satu hukum bagi kita. Muliakanlah jenazah seperti memuliakan orang yang hidup. Dengan kesimpulannya, orang yang memakai gigi palsu atau diimplan sekalipun, itu konsepnya masih dibolehkan, termasuk pakai behel, punten mohon maaf, operasi plastik dan sebagainya. Kenapa dibolehkan? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan yang indah. Ada sahabat bertanya, Ustaz, bukankah itu melawan takdir Tuhan? Tidak menerima ketentuan Allah, tidak menerima takdir Allah. Yang giginya udah begini, ngapa diginiin? Pakai dipagar-pagar. Yang mukanya udah begitu, kenapa harus dipangkas? Harus dioperasi plastik? Kembali lagi, bukan tidak menerima takdir Allah, tapi ngerapiin, tapi merapikan. Dasarnya adalah tajmil, untuk mengindahkan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Oleh sebab itu, Islam ini agama yang luas. Islam ini agama yang luas, woles. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.